Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Satajayanti, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini saya akan membahas tentang satu tokoh pahlawan nasional Indonesia dalam materi sejarah, yaitu Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Muhammad Hatta merupakan negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bung Hatta memiliki seorang istri yang bernama Siti Rahmiati Hatta dan memiliki 3 orang putri yang bernama Halidah Hatta, Mutia Hatta, dan Gemala Hatta. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai kontribusi tokoh Bung Hatta dalam perjuangan Indonesia. Bung Hatta aktif dalam organisasi pergerakan semenjak duduk di Mulo yang saat itu setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau tergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Nenbon Region Padang dan menjabat sebagai bendahara pada tahun 1916. Beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air yakni Indische Vereniging. Pada tahun 1922 beliau menjabat lagi menjadi bendahara dan pada tahun 1925 beliau terpilih menjadi ketua di organisasi tersebut. Keikutsertaan Bung Hatta dalam organisasi semasa sekolahnya dahulu menumbuhkan rasa peduli dan peka terhadap politik di Indonesia. Kemudian, organisasi mahasiswa yang diikuti oleh Bung Hatta tersebut berubah menjadi organisasi besar semenjak Suwadi Sureningrat, Dawas Dekret, dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung di dalamnya. Indische Vereniging menjadi organisasi yang sangat berpengaruh akan perpolitikan Indonesia karena bertujuan untuk kemerdekaan dan kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Muhammad Hatta pun aktif menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional. Salah satunya pada tahun 1926, beliau menghadiri konferensi demokrasi internasional di Prancis yang bertujuan untuk memperkenalkan nama Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan Hindia Belanda. Tahun 1931, beliau mengundurkan diri dari Ketua PI dan melanjutkan studi. Beliau lulus pada tahun selanjutnya dan aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindahkan kembali ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi yang lebih tinggi oleh petinggi Jepang, namun Muhammad Hatta menolaknya dan lebih memilih menjadi penasihat yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada awal bulan Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai wakil ketua PPKI bersama dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda membuat golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pemboman Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diadakan proklamasi kemerdekaan dan teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Yang terakhir adalah alasan saya memilih Bung Hatta sebagai tokoh pahlawan nasional di video ini adalah karena Bung Hatta merupakan sosok yang tanpa pamrih dan bertanggung jawab atas bangsa Indonesia. Bung Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya terbebas dari cengkraman penjajah. Bung Hatta tidak memiliki maksud untuk mementingkan diri sendiri. Malah, Bung Hatta sangat mementingkan rakyat Indonesia, terbukti dari pada saat pemerintah Jepang menawarkan posisi yang lebih tinggi, namun Bung Hatta menolaknya dan lebih memilih untuk menjadi penasihat dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Beliau juga paham dan siap terhadap konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Baik, sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para pesan.
Om Santi 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 Om.